Uh, Shalom, eh, selamat yang saya hormati Pak Direktur Kantor Bantuan Hukum HAM dan Asosiat dan para jajarannya dan semua rekan-rekan yuris. Seperti kesepakatan bersama bahwa hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita pelatihan hukum dan HAM yang diselenggarakan oleh Kantor Bantuan Hukum dan Asosiat. Hari ini sudah dijadwalkan kita melanjutkan diskusi kita. Untuk tidak memperpanjang kata lagi, saya Roger Kolapati sebagai pemandu dan Pak Direktur kita sebagai pemimpin diskusi kita pada malam hari ini. Kita mulai saja menapak tilas kembali pertemuan kita, pertemuan yang pertama dan juga pertemuan yang kedua kemarin tentang pengembangan hukum teoritis. Di situ kita sudah belajar dan kita memahami bahwasannya perkembangan hukum di Indonesia khususnya secara multidisipliner juga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan juga faktor-faktor eksternal dari tubuh ilmu hukum itu sendiri. Nah, di konteks kemarin kita belajar ternyata telah ada kodifikasi pembagian antara hukum publik dan juga hukum privat. Sampai pada hari ini kita akan lanjut mendiskusikan tentang pengembangan hukum praktis yang lebih disoroti tentang lidik, sidik, terus kewenangan penuntutan dan juga kewenangan mengadili dalam sebuah perkara dalam konteks hukum praktis. Nampak jelas bahwasannya mulai dari zaman Romawi, masa kepemimpinan Kaisar Yulistianus, dikumpul para akademisi, terus dibentuk yang namanya ada Corpus Juris Civilis. Dari situ terjadi pengembangan hukum secara teoritis maupun hukum secara praktis. Nah, kita melihat bahwa pengembangan hukum praktis bukan hanya saja dia dipengaruhi dari internal ilmu hukum itu sendiri, tapi ada pengaruh dari eksternal ilmu hukum itu sendiri. Seperti misalkan kebijakan-kebijakan politik, struktur ketatanegaraan, dan lain-lain, itu juga sangat-sangat mempengaruhi bagaimana pengembangan hukum praktis. Atau gejolak-gejolak yang terjadi dalam sebuah negara juga sangat-sangat mempengaruhi pengembangan hukum praktis itu sendiri. Misalkan terjadi reformasi dalam tubuh Indonesia pada saat itu, nah melahirkan Mahkamah Konstitusi, melahirkan lembaga-lembaga negara yang lainnya, dan itu mempengaruhi alur pengembangan hukum praktis kita juga di Indonesia. Nah, kita melihat bahwa secara prinsipal, ketika kita berbicara dalam konteks hukum praktis, maka dia merujuk pada prinsip negara hukum itu ada dua. Yang pertama, substantif due process of law. Yang kedua, prosedur due process of law. Karena dalam ilmu hukum juga dikenal sebagai ilmu yang memiliki karakteristiknya tersendiri. Dia dikenal sebagai ilmu atau dalam bahasa hukumnya itu disebut sebagai ius generalis. Dia memiliki karakteristiknya sendiri. Nah, dalam konteks ini kita melihat bahwa dalam sebuah perkara, karena kita merujuk pada prinsip negara hukum yang juga diverifikasi oleh Undang-Undang Dasar kita sebagai pedoman kita, di situ disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, makanya merujuk pada due process of law dan juga substantif due process of law tadi. Artinya ada prosedur-prosedur hukum, ada rule map yang secara prosedur dalam
hukum praktis itu kita berada pada rule tersebut. Dalam internal ilmu hukum, bukan hanya saja kita melihat bahwa pengembangan hukum praktis itu sebatas penemuan ilmu hukum, bukan juga sebatas pada pembentukan hukum, tapi kita harus melihat juga pada konteks advokasi hukum, birokrasi hukum juga. Nah, pengembangan hukum praktis tidak hanya berfokus pada pelaksanaan hukum. Yang sebagaimana dimaksud bukan hanya saja yang berlaku di masyarakat, bukan hanya law as application in the society, bukan hanya pada konteks itu saja juga. Tapi juga memperhatikan sumber-sumber hukum tertulis. Nah, pada profesi yang terlibat dalam pengembangan hukum praktis, dia meliputi profesi yang bebas. Misalkan ada advokat di sana, ada notaris, ada jaksa yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk diberikan beban pembuktian dalam konteks pidana. Nah, dalam profesi tidak bebas misalnya ada hakim, jaksa, dan polisi di sana. Hakim, jaksa, dan polisi ini dia diberikan mandat oleh undang-undang di mana mereka itu bertugas sebagai pejabat publik atau pengawas institusi tertentu. Nah, pada konteks lidik, penyidik, dan sidik, kita melihat bahwa dalam konteks penyidikan memiliki tujuan untuk menentukan sebuah peristiwa di tingkat ke tahap yang penyidikan. Nah, serangkaian tindakan untuk mencari atau menemukan yang diduga sebagai tindak pidana atau tindakan melanggar hukum. Nah, untuk lebih jauhnya nanti akan kita diskusikan bersama Pak Direktur. Kita akan melihat bahwa beban untuk lidik sidik dan juga beban penuntutan dan kewenangan-kewenangan mengadili, karena seperti kita ketahui bersama, ada asas dalam hukum Indonesia yang menyatakan semua masyarakat dianggap tahu hukum, agar tidak punya alibi ketika melakukan sebuah tindakan dengan alasan, oh saya nggak tahu bahwa ada hukum yang mengatur terkait hal ini. Nah, ini juga menjadi penting agar kita tahu arahnya kemana dalam konteks apa kita melanggar hukum, terus alurnya seperti apa, prosesnya seperti apa, sehingga kita sebagai yuris atau kita sebagai pemberi layanan jasa bantuan hukum, kita tahu ketika kita berhadapan dengan klien, kita harus mencermati dalam konteks persoalan apa kita diperhadapkan dengan persoalan hukum dalam konteks apa, sehingga kita tidak keliru, kita tetap berpedoman pada due procedure of law tadi atau due substantive of law. Untuk konteks kewenangan mengadili, di situ kita harus melihat bahwa bukan hanya saja dalam konteks di persidangan dan sebagainya. Misalkan di Indonesia kita ketahui bersama bahwa sebelum sampai pada konteks hari ini adanya revisi undang-undang atau adanya penemuan hukum baru, norma hukum baru dalam KUH pidana kita, dan juga terjadi penemuan-penemuan norma hukum baru misalkan di Undang-Undang Kejaksaan yang sedang diwacanakan. Nah, di situ juga terdapat pasal yang coba menggiring bahwa dalam konteks-konteks tertentu tugas penyidikan ini juga bisa diserahkan kepada Kejaksaan Agung, dan juga dalam konteks tipikor misalkan di sana ada lembaga yang diberikan mandat oleh negara bisa juga melakukan langsung kepada tindakan penyidikan tanpa melibatkan pihak kepolisian misalkan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti kita akan diskusi bersama bersama Pak Direktur agar kita tahu pada porsi-porsi yang mana, pada perkara-perkara yang mana lidik sidik kewenangan penuntutan, beban pembuktian misalkan kepada jaksa dan sebagainya dalam konteks perkara apa, agar lebih jelasnya nanti
kita diskusikan bersama dengan Pak Direktur sebagai yang yang memandu kita dalam diskusi hari ini untuk coba merangsang cakrawala berpikir kita pada malam hari ini. Mungkin itu sekian pengantar dari saya. Saya serahkan waktu dan kesempatan kepada Pak Direktur. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya, dipercayai kepada saya supaya menjadi fasilitator, menjadi penghubung untuk memberikan sedikit informasi, berbagi sedikit informasi dan membagi pengetahuan. Berdasarkan pada halo, lanjut. Jaringan kah jaringan? Lanjut Bang. Yo, jaringan Pak Direk. Jadi kalau misalkan dilihat dari judul itu, dia lebih merinci pada proses penegakan hukum di bidang perdata. Sebab tugas sidik lidik, kemudian penuntutan kejaksaan, itu adalah upaya hukum yang lebih kepada ranah pidana. Sementara penegakan hukum itu tidak hanya bicara hanya di wilayah pidana, tetapi dia hanya juga bicara penegakan hukum dalam konteks yang menyeluruh. Kayak misalkan bicara soal penegakan hukum kan, apa sebenarnya penegakan hukum itu? Kita tentu akan berangkat dari definisi yang kira-kira dari sepanjang literatur yang kami baca. Literatur hukum secara sederhana itu adalah upaya untuk menegakkan, untuk memfungsikan norma-norma, baik norma sosial maupun norma hukum. Kenapa norma sosial juga disebut sebagai bagian yang tidak terlepaskan dari upaya penegakan hukum? Karena pengakuan negara terhadap hukum yang hidup di dalam masyarakat juga diakomodir. Sehingga penegakan hukum itu adalah upaya untuk menegakkan norma-norma baik yang hidup di dalam masyarakat maupun yang tertuang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, dalam perjalanan penegakan hukum baik di dunia bahkan lebih khusus di Indonesia, tentu mempunyai beberapa kendala, dan itu bisa lahir dari berbagai faktor. Mungkin tadi sempat disampaikan juga oleh teman. Untuk melihat proses penegakan hukum, kira-kira kita punya 4 prinsip untuk memetakan apa sih yang dimaksud dengan penegakan hukum itu. Pertama, dilihat dari hukum sendiri. Kemudian ada proses penegakan hukum oleh aparatur hukum. Akan lebih menjadi sebuah pembanding atau bisa menjadi ukuran untuk melihat apakah
penegakan hukum itu sudah sesuai sebagaimana cita-citanya atau belum sama sekali atau berbanding terbalik dari apa yang seharusnya proses penegakan hukum itu dia berjalan. Karena dia adalah upaya menegakkan norma-norma dalam kehidupan masyarakat, dalam hubungan interaksi manusia satu dengan manusia lain, tentu dalam prosesnya kendala itu dia akan lebih dilihat pada tadi prinsip apakah hukumnya telah sesuai baik secara substansi maupun formalitas. Dalam hal ini hukum material dan hukum formilnya. Kemudian profesionalisme penegak hukum dan sarana-prasarana dalam upaya penegakan tadi apakah sudah sesuai atau tidak. Begitupun juga dengan perspektif masyarakat tentang hukum. Kalau misalkan kita pakai 4 prinsip tadi dalam melihat upaya penegakan hukum, tentu akan menjadi satu diskusi yang kompleks, dan saya kira apa yang saya sampaikan nanti bisa ditambahkan oleh partner-partner yang lain lah. Untuk melihat apa sih problematika di dalam proses penegakan hukum itu, tentu kita harus punya pembanding yang ideal. Pembanding yang ideal. Hanya saja coba kita memproblematisasi apa saja yang menjadi kendala di dalam proses penegakan hukum itu. Prinsip pertama yang tadi saya sampaikan adalah hukumnya. Secara substansial, mungkin sebagian dari seluruh aktivitas manusia itu telah diatur di dalam norma-norma tadi, baik norma sosial maupun norma hukum. Nah, hanya saja proses untuk menegakkan hukum yang telah diatur tadi tentang aktivitas manusia itu untuk ditindak, difungsikan di dalam kehidupan butuh perangkat penunjang, yaitu hukum formalnya. Nah, hukum formal ini yang kadang-kadang dia cukup bermasalah. Dalam konteks hukum pidana atau dalam sistem peradilan pidana, proses sidik-lidik itu kira-kira dia masih mendapat banyak catatan dalam hal upaya proses penegakan hukum itu dia masih belum sesuai dengan norma-norma yang diatur. Taruhlah misalkan kita berangkat dari tingkat kepolisian. Jadi dalam saya rincikan langsung ke apa yang dimaksud di dalam tema itu. Jadi kefokusan diskusi ini mungkin lebih kepada proses penegakan hukum di wilayah hukum pidana, karena berdasarkan tema dia merujuk pada proses penegakan hukum yang memuat tentang wewenang dan tugas kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Dalam proses itu, untuk mewujudkan hukum yang material tadi, hukum yang hidup baik di dalam masyarakat maupun yang ternormakan dalam undang-undang, itu dia melalui tadi, untuk mewujudkan hukum material itu, dia membutuhkan perangkat prosedural yang kadang-kadang ketika mewujudkan itu ada banyak masalah. Misalkan di tingkat kepolisian itu masih banyak terjadi pemungutan liar, suap, bahkan main hakim sendiri. Misalkan taruhlah untuk menentukan apakah dia telah melakukan satu tindak pidana, biasanya di proses sidik-lidik kepolisian itu menggunakan cara-cara yang tidak menghargai hak asasi manusia. Untuk mengejar pengakuan dari terduga pelaku, itu sering menggunakan cara-cara kekerasan. Nah, ini konteks yang saya rasa masuk dalam
apa yang disebut sebagai cara main hakim sendiri di tingkat kepolisian. Karena bagaimanapun itu menjadi hal yang tidak lagi asing di telinga masyarakat di Indonesia, bahwa ketika dibawa ke kepolisian untuk pemeriksaan, hal-hal yang serupa, hal-hal yang demikian sering sekali terjadi. Nah, makanya ketika disandingkan dengan tupoksi advokat, disitulah kira-kira dibutuhkan kehadiran dari seorang advokat untuk mendampingi terduga pelaku tadi. Nah, selain itu, proses sidik-sidik yang kadang-kadang juga dalam mengupayakan penegakan hukum material tadi, itu sering melompati beberapa prosedural penegakan hukum yang contoh-contohnya itu seperti pengambilan BAP tanpa pendampingan hukum, kemudian mengejar pengakuan tadi dengan cara yang tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia, juga kode etik profesinya. Tidak sampai di situ, pemanfaatan terduga tersangka tadi itu kadang-kadang di dalam proses penegakan hukum itu jaksa kiranya memanfaatkan posisi lemah dari yang terdakwa itu untuk merenggut kekayaan secara pribadi maupun kelompok. Jadi proses penegakan hukum ini dia kira-kira tergantung juga kepada aparat penegak hukum. Jadi selain hukum mungkin yang sudah sesuai tadi, tetapi dalam pelaksanaannya itu kadang-kadang melompati beberapa hal perangkat untuk menegakkan hukum material tadi ditabrak oleh aparat. Pemanfaatan posisi kelemahan dari terdakwa atau tersangka tadi itu misalnya dalam KUHP, hukum formil tadi, perangkat tadi, itu telah diatur jangka waktu proses penanganan, tetapi karena ada satu dan lain hal, pemanfaatan itu bisa, misalkan dalam jangka waktu tertentu, KUHP telah mengatur proses ini sudah harus dilimpahkan ke pengadilan, tetapi karena ada kepentingan-kepentingan tadi, ada wilayah-wilayah transaksional hukum tadi, akhirnya batas waktu untuk penegakan hukum itu disampingkan. Nah, oleh sebab itu, hak asasi dan hak warga negara seorang terdakwa atau tersangka tadi untuk mendapatkan sistem peradilan yang cepat itu sudah disampingkan lah kira-kira. Begitu juga di tingkat pengadilan, tidak menjadi sesuatu yang rahasia lagi bahwa proses intervensi dari pejabat yang lebih tinggi atau transaksi-transaksi hukum di tingkat pengadilan itu sering sekali terjadi. Di Indonesia mungkin baru-baru ini banyak aktivitas mafia peradilan cukup ramai di media terkait dengan independensi hakim yang sudah tidak lagi berdiri tegak. Penyelesaian masalah hukum di tingkat pengadilan yang jauh dari bau keadilan, kemudian
upaya-upaya suap menyuap juga dia hanya tidak melibatkan majelis hakim, tetapi seluruh perangkat pengadilan yang kadang-kadang dimasuki melalui panitra dan lain sebagainya. Nah, terus berlanjut ke proses eksekusi dari upaya penegakan hukum itu kadang-kadang juga menjadi masalah. Misalkan pemanfaatan jabatan kepala kelembagaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dari terpidana. Sekalipun ada aturan yang telah melanggar, misalkan memegang HP dan lain sebagainya. Pemanfaatan ini sering sekali terjadi di kehidupan real dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Bahkan tidak luput dari cara yang sudah masuk delik pidana, yaitu transaksi gelap narkoba di dalam lembaga kemasyarakatan. Ini semua berkaitan dengan proses penegakan hukum yang melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri. Artinya untuk mewujudkan tertib masyarakat, kehidupan yang baik, taat terhadap hukum, dibutuhkan aparat yang berintegritas tinggi, aparat yang profesional, dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin sedikit dari saya kayak begitu, bisa dilanjutkan dulu dengan diskusi, biar mungkin saya lebih ini lagi lah, kira-kira mengingat lah. Ya, baik. Terima kasih pengantar sementaranya ya, Pak Dir. Memang cukup menarik ketika kita merujuk pada konteks law enforcement atau penegakan hukum. Seperti yang disampaikan Pak Dir tadi, ada 4 prinsip tadi. Itu yang pertama dari internal dari hukum itu sendiri, yang kedua pada aparatur penegak hukumnya. Nah, ketika memang kita merujuk pada beberapa persoalan-persoalan pada beberapa ya belum lama ini, ada mafia-mafia peradilan, mafia-mafia kasus dan sebagainya, yang terakhir itu bahkan ditemukan 920 berapa miliar itu dalam rumahnya dalam bentuk tunai dan sebagainya. Yang menarik adalah ketika kita merujuk kepada selain lidik sidik tadi, ketika kita mencoba menyoroti pada konteks penuntutan. Nah, dalam konteks penuntutan di sana ada 10 asas di sana yang merupakan pedoman bagi para jaksa atau yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk memberikan penuntutan. Yang menarik adalah misalkan contohnya ada asas dominus litis di sana, ada asas penuntutan tunggal, ada asas penuntutan yang tergantung pada yurisdiksi, dan ada asas kepentingan umum, negara, dan yang berperkara. Nah, dalam ada sebuah teori tentang asas penuntutan, dia menyatakan bahwa secara umum dalam kerangka penuntutan sebenarnya ada 3 kepentingan yang coba dijaga di sana. Yang pertama, yang pastinya itu kepentingan negara, yang kedua kepentingan umum, yang ketiga kepentingan pada yang memiliki perkara tadi. Makanya ada asas dominus litis. Dominus litis ini coba memverifikasikan bahwa jaksa itu dia turut hadir, bahwa jaksa juga memiliki perkara ini. Nah, tapi dari 10 asas tadi ada beberapa asas memang
yang cukup disalahartikan kalau menurut saya dari para jaksa dan juga aparatur-aparatur penegak hukum lainnya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang lain atau para partner yang lain, kita bisa berdiskusi dan sebagainya, sembari biar membuka cakrawala kita bersama. Saya berikan kesempatan untuk para rekan keadilan yang lain. Yang lain mana suara-suara keadilan? Suara-suara keadilan ya. Supaya ini lagi saya biar ini saja untuk memperdalam juga soal sebenarnya ini ya, saya berangkat dari tema lagi dulu. Sebenarnya tema yang dijadikan fokus diskusi pokoknya di pendidikan dan pelatihan hukum HAM ini sebenarnya kenapa sampai juga dijadikan dasarnya itu kita berangkat memulainya pertama di hukum, khusus lebih spesifik di hukum pidana, yang itu berkaitan dengan tadi di tingkat kepolisian, di tingkat reserse itu ada lidik sidik dan upaya-upaya pengawasannya. Sebenarnya saya lebih fokus ke situ nanti. Terus yang kedua itu berkaitan dengan tadi kalau disebutkan itu kan ada yang disebut dengan asas diferensiasi lah. Communities litis itu dalam konteks kejaksaan yang sebenarnya juga perlu didudukkan status hukumnya lah kira-kira dalam konteks pengembangan hukum praktis ini sebenarnya. Terus yang terakhir itu berkaitan dengan kewenangan mengadili. Dalam hal ini hakim bagaimana juga mengadili tentang suatu perkara misalnya. Nah sebenarnya itu yang menjadi 3 bahan fokus pembahasan pada diskusi kita sebenarnya. Karena berkaitan dengan ya lagi dan lagi ya tadi sudah banyak lah kita sudah diskusikan bahwa konsepsi hukum kita, paradigma hukum kita tidak melihat hukum sebatas teks undang-undang tetapi juga berkaitan dengan konteks. Artinya hukum itu dia juga bukan hanya norma-norma positif tapi dia juga terikat dengan ruang, dia terikat dengan tatanan kehidupan masyarakat yang sebenarnya juga menjadi bagian yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum lah bahasanya begitu. Nah, apalagi berkaitan dengan di wilayah, di ruang lingkup berkaitan dengan tugas kepolisian. Ini kan sebenarnya sudah jadi bahan. Kan kemarin saya juga sudah sempat kirimkan hasil analisis dan evaluasi di BPHN itu ya. Terkait dengan KUHAP ya. Berkaitan dengan lidik sidik dan pengawasannya itu ternyata masih banyak terjadi masalah lah. Kita bisa lihat hari ini di KUHAP baru itu KUHAP yang sedang dirancang ini itu kan kemudian juga ada wacana untuk menghapus tentang penyelidikan. Jadi semua dirangkum menjadi satu, jadi upaya ya cuma disebut sebagai penyidikan. Itu pertama. Kemudian juga berkaitan dengan yang paling terbaru di wilayah itu ada upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui salah satunya itu melalui keadilan restoratif. Yang sebenarnya sudah ada terakhir itu kalau teman nanti saya share juga terakhir
siapa Topo Santoso itu dia coba jelaskan sebenarnya di KUHP nasional juga pun secara eksplisit tidak tertuang tentang keadilan restoratif. Nanti di perancangan KUHP baru ini kemudian tertuang lah secara eksplisit, tapi coba dia katakan di sana bahwa penyelesaian di luar pengadilan, konsep keadilan restoratif itu hanya salah satu, bukan satu-satunya. Masih ada lah kayak di yang penyelesaian sengketa anak itu kan juga termasuk penyelesaian semacam keadilan restoratif. Nah, cuman orang kebanyakan fokus dalam konteks pengembangan hukum teoritis maupun praktis, justru per hari ini kita terkonsentrasi pada yang disebut dengan itu tadi, keadilan restoratif. Padahal keadilan restoratif ini merupakan satu-satunya saja, nanti merupakan salah satunya lah, bukan satu-satunya. Masih ada lagi wilayah-wilayah lain yang sebenarnya juga ada konsep-konsep yang semacam itu, dan itu juga sudah tertuang dalam undang-undang di beberapa sektor. Nah, kemudian pada tingkatan itu kalau dalam konteks penyelesaian, di wilayah lidik sidik ini kemudian dalam upaya pengawasannya ternyata per hari ini itu mengalami banyak masalah. Salah satunya bahwa KUHP kita itu masih cenderung atau condong terhadap hak-hak tersangka, namun tidak mengakomodir secara baik, tidak mengakomodasi secara baik tentang hak-hak korban misalnya. Ini juga jadi problem, padahal per hari ini sudah harusnya mestinya juga kan ada keseimbangan antara hak-hak sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana yang juga dilindungi hak asasinya, juga sebenarnya ada hak-hak korban yang seharusnya, yang mestinya itu dilindungi oleh negara itu sendiri, karena dia juga memiliki hak asasi. Jadi bukan hanya tersangka, tapi dalam konteks KUHP kita yang berlaku maupun nanti bisa kita baca sama-sama juga bagaimana ini, itu ternyata tidak ada. Nah, ini yang sebenarnya juga jadi problematika utama. Pertama, kita meletakkan kedudukan hak tersangka atau terduga ini sebagai terdakwa maupun terpidana, juga hak-hak korban sebagai orang yang merasa dirugikan. Artinya kan sebagaimana yang kita diskusikan kemarin itu kan sebenarnya ini terjadi perubahan cukup masif, tetapi tidak diikuti dengan bahasanya ya. Tidak diikuti dengan pembaharuan atau paradigma yang sebenarnya juga supaya bisa mengakomodasi pikiran-pikiran itu. Kita kan tidak mengalami itu. Kita justru per hari ini dengan adanya KUHP nasional, kita dipaksakan untuk mengikuti serangkaian pikiran-pikiran yang ada di dunia, sistem-sistem hukum di dunia, kemudian coba dicakupkan, dimasukkan dalam wilayah KUHP nasional, terus kita dipaksakan untuk mengikuti itu. Kan nanti jatuh-jatuhnya ini sebenarnya kan ya KUHP nasional itu jatuhnya ya agenda dekolonisasi baru dengan bentuk dan cara baru aja. Itu kan nanti bisa dibilang begitu. Nah, ini yang sebenarnya problematika utama. Bagaimana kita melihat KUHP nasional ini sebagai agenda utama negara yang per hari ini nanti di akhir tahun akan, atau di awal tahun 2026 ini akan berlaku. Nah, ini kita harus membacanya secara jeli. Paling tidak itu tadi di wilayah lidik sidik, saya masih di wilayah lidik sidik ya. Itu berkaitan dengan status penyelidikan, status penyidikan, kemudian bagaimana dengan status
atau kedudukan itu, bagaimana kita melihat upaya-upaya pengawasannya untuk mengawasi polisi dulu. Kan tadi tuh problemnya ini kan intinya polisi ini banyak berlaku sewenang-wenang kan, masalah utamanya itu kan yang kita rasakan itu. Nah itu karena salah satu kekurangannya adalah upaya pengawasan itu justru tidak ada. Apa kita mau lapor di Propam atau kita mau lapor di apa paling terakhir paling secara internal itu ada di Propam, terus eksternal nanti jatuhnya di Kompolnas. Selain Kompolnas itu Ombudsman, apalagi lembaga-lembaga negara yang bisa menyalurkan lah pelaporan-pelaporan tentang diduga adanya kesewenang-wenangan kepolisian. Nah, namun ini tidak berjalan secara efektif. Nah, karena itu tadi dasarnya secara status dalam konteks peraturan perundang-undangan pun itu tidak mengakomodir secara baik berkaitan dengan lidik-sidik, berkaitan dengan upaya mengawasi lidik-sidik. Apalagi nanti KUHP baru ini, itu tadi yang saya bilang, ini coba dipisahkan, maksudnya coba dihapuskan yang disebut dengan penyelidikan. Jadi jatuh saja semua penyidikan, kalau saya tidak salah ya, nanti kita cross check sama-sama. Terus juga berkaitan dengan penyidikan ini kan bukan cuma di tingkat tugas reserse dalam ini kan juga tidak pada wilayah kepolisian semata. Ada pejabat yang diberi tugas kan oleh undang-undang. KPK, PNS itulah. Terus apalagi pegawai bea cukai, pegawai imigrasi. Itu kan juga punya tugas. Cuman itu tadi, lagi dan lagi ternyata problematikanya di undang-undang sektoral kayak itu, dalam konteks lidik-sidik ternyata penyelidikan itu justru tidak terakomodir, maksudnya tidak ada di undang-undang sektoral itulah. Nanti baru dibaca lagi ulang, dibaca sama-sama. Nah, berkaitan juga dengan apa namanya di tugas atau kewenangan penuntutan. Nah, ternyata jaksa ini sebenarnya kalau mau dibilang jaksa ini dia tidak punya tugas yang secara prinsipal itu cukup kuat sebenarnya. Karena asas dominitis litis, terus asas diferensiasi fungsional itu ternyata tidak terlalu efektif untuk mengakomodir paling tidak itu hak-hak korban. Negara seolah-olah jaksa itu dia sebagai apa ya? Dia yang mewakili kepentingan umum, dia yang mewakili kepentingan negara, tapi tidak mewakili kepentingan warga negara yang dirugikan. Nah ini kan problem sebenarnya, sehingga jaksa itu cuma sebagai apa ya bahasanya, orang bahasakan itu sebagai kurir. Jadi dia itu kurir dari kepolisian yang mengumpulkan apa pembuktian, itu dia mengumpulkan alat bukti, barang bukti dan sebagainya. Kemudian jaksa itu cuma menuangkan dalam bentuk dakwaan, kemudian itu langsung dikasih masuk saja. Jadi dia itu cuma semacam kurir aja. Nah sehingga ketika masuk di hakim ya sama lagi, nanti kewenangan mengadili nanti kita bisa lihat bagaimana problematika di wilayah apa mengadili ini ternyata masih banyak problem juga. Ya problemnya, salah satu problemnya itu tadi mafia peradilan. Yang itu bukan hanya ada pada apa hakim saja, dan ternyata ada pada aparatur lain, atau justru pintu masuknya itu melalui panitia, melalui itu kan yang terjadi. Nah, bagaimana upaya-upaya untuk mengawasi ini? Bagaimana juga kita melihat perubahan hukum kita, pengembangan hukum kita, itu melihat problem ini. Ini yang seharusnya menjadi bahan-bahan dasar untuk paling tidak ya, kita mengetahui statusnya dulu secara hukum bagaimana. Itu pertama. Kemudian kita juga harus paham bagaimana upaya-upaya untuk mengawasinya. Nah, tugas dari advokat, dari pengacara, dari penasihat hukum kan sebenarnya itu dia menyingkapkan, membuka tabir-tabir yang sebenarnya ditutup, yang sebenarnya apa ya dikunci.
dikunci oleh hakim, dikunci oleh apa, jaksa, dikunci juga oleh kepolisian. Nah, tugasnya kita sebagai pengacara, sebagai ya konsultan hukum itu paling tidak membuka tabir itu, menyingkapkan kembali tabir-tabir yang sebenarnya dikunci. Nah, ini yang sebenarnya tergantung sekali bagaimana kita itu memahami paling tidak status-status dasarnya, kedudukan-kedudukan dalam konteks hukum ini ya. Dalam konteks hukum itu yang mungkin jadi pengantar juga untuk memperdalam kenapa sampai tema ini juga menjadi penting dalam wilayah pengembangan hukum praktis ya. Jadi kan kalau pengembangan hukum teoritis kita lebih pada konsep-konsep bagaimana, tapi kalau sudah pada pengembangan praktis itu pada fungsi-fungsi aparatur penegakan hukumnya. Nah, tapi kita bukan bicara tentang fungsinya saja, tapi kita juga bicara bagaimana upaya mengawasinya. Ini kan kalau teman-teman di wilayah hukum ketatanegaraan kan ada yang disebut dengan check and balances. Ya paling tidak kita sebagai konsultan hukum juga harus menjadi itu tadi, orang menjadi lembaga yang mampu juga saling mengawasi. Mereka kan ya kalau hakim kan biasa yang ngawasi kita kembali ngawasi mereka. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hanafi, yang juga sudah memberi gambaran kepada kita dan coba mengulik mungkin alasan yang paling tepat di balik pengangkatan tema diskusi kita pada hari ini. Dan memang tema diskusi kita sampai ke yang ketiga pada yang diadakan oleh Kantor Hukum dan HAM ini, dia memiliki kaitan yang dia memiliki harmonisasi lah menurut saya. Nah, yang menarik juga ini saya sempat nonton cuplikan video dari Prof. Edi. Nah, di situ beliau mengatakan bahwa untuk konteks hari ini KUHP nasional kita memang coba diarahkan untuk dia masuk dalam paradigma hukum modern. Misalkan tadi ada, kan dulu dalam KUHP yang nasional yang lama masih dikenal ada keadilan retribusi di dalam, keadilan komutatif dan sebagainya. Jadi beban pada konteks kesalahan yang diperbuat. Jadi kita berbuat apa, makanya seringkali dalam ruang praktis kan dalam perkara-perkara tertentu ada sedikit pengecualian, misalkan ada junto di dalam, junto 55 misalkan yang paling sering kita temui, keikutsertaan dan lain-lain. Nah, yang menarik juga di KUHP itu Prof. Edi menyatakan bahwa memang ada dan juga sering didiskusikan oleh para akademisi-akademisi hukum ketika kita mengatakan memang restoratif justice ini bukan satu-satunya jalur di luar pengadilan untuk kita mencapai sebuah kepastian hukum, keadilan dan sebagainya tadi. Tapi yang menarik ketika dia sudah dibungkus dalam konteks paradigma hukum modern, artinya ketika kita berbicara dalam konteks paradigma hukum modern ini, KUHP nasional kita sudah coba membuka diri dengan hal-hal eksternal dari luar dan sebagainya untuk bagaimana melihat kepastian hukum dan juga sampai pada bagaimana praktisi-praktisi itu dalam menjalankan fungsinya, dalam menjalankan kewenangannya. Kita bukan di sini, menurut saya kita bukan membahas soal apa yang didefinisikan oleh peraturan perundangan. Bukan penyidik adalah kepolisian yang diberikan mandat dan sebagainya, bukan pada konteks itu saja. Tapi ketika kita melihat pengembangan hukum praktis, kita coba mau melacak arah dalam apa yang menjadi paradigma dalam misalkan setiap peraturan perundang-undangan. Yang menariknya adalah sudah ada pembeda di sini. Sepanjang literatur yang saya baca, ketika kita jeli, kita baca saja revisi peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang lahir
pasca 2012 ke atas, sekarang ada perambelnya, ada asas yang mempengaruhi perambel-perambel norma-norma yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan itu. Sekarang sudah dia memiliki prosedur-prosedur, dia memiliki hierarki dalam kedudukan dalam satu dim perambel, dalam satu dim peraturan perundang-undangan tadi. Merujuk kepada lidik sidik tadi juga, yang menarik ada juga kritik dari critical law studies bahwa sebenarnya persoalannya juga itu ada dalam konseptual dan praktisnya. Mengapa? Karena dalam tugas penyidikan itu, penyidik sering mengalami kesalahan konseptual menurut CLS, seperti perbedaan pemahaman tentang laporan dan pengaduan, serta persoalan empiris seperti koordinasi yang kurang harmonis antara penyidik dan penuntut umum. Misalkan P18 diberikan terus dari pihak kejaksaan lemparkan kembali P19 sampai pada konteks P21 pembuatan dakwaan dan sebagainya. Kita bukan pada konteks itu. Saya melihat bahwa di dalam tubuh aparatur penegak hukum dalam konteks ini dalam melaksanakan tugas kewenangan lidik sidik, pihak kepolisian juga ini mengalami persoalan-persoalan internal karena tidak bisa menutup kemungkinan dan juga bukan lagi persoalan umum bahwa terjadi politisasi dan sebagainya dalam institusi pihak kepolisian itu sendiri. Nah, ini juga faktor yang sangat-sangat mempengaruhi bagaimana hukum praktis itu dia berkembang dari pintu masuknya penyelidikan oleh pihak yang memang sudah diberikan kewenangan. Nah, mungkin itu sedikit teman-teman yang lain, rekan-rekan yuris yang lain, teman-teman penegak keadilan yang lain, kita berikan kesempatan untuk kita merangsang cakrawala berpikir kita berdiskusi bersama. Waktu dan tempat diberikan. Pengawas saja sendiri. Suara-suara keadilan. Semua tidur nih. Suara-suara keadilan. Yo. Yo, Bang Hanapi. Monggo. Monggo. Apa? Gak ada, cuma denger aja, Bang. Siap, Kang Res. Yang lain mana nih? Ini kita diskusi santai aja. Itu kada terlalu praktis kayaknya ya. Sebenarnya banyak hal, cuman ya kita fokus di beberapa hal yang mungkin bisa jadi problematika utama yang dijadikan bahan saja dulu supaya fokus saja. Kalau misalnya kalau tidak begitu ya apapun problemnya coba kita kita ramu sama-sama lah. Kira-kira yang menarik dalam masalah-masalah hukum kita ini sebenarnya apa sih dalam wilayah praktis? Atau paling tidak kita juga bisa lihat dari perkembangan hukum hari ini, bagaimana melihat ya, proses penyelidikan ini atau proses penyidikan ini, kemudian juga proses penuntutan bahkan pada tingkatan mengadili, apa sih yang jadi problem utama atau problematika utamanya di wilayah apa? Makanya tadi kan kalau di wilayah diskursus ini sebenarnya salah satunya ya itu tadi ya, upaya pengawasan ini justru sedikit atau ada banyak hal yang sebenarnya hukum nasional kita
Bahkan di KUHP nasional yang baru ini ya belum mengatur secara utuh sebenarnya. Bahkan bisa dikatakan itu tadi memaksakan. Kalau kata Gus kemarin itu kan begitu. Dinyalain aja kameranya biar kita diskusi santai. Dan ini Bang, ini mungkin pada konteks apa ya, peraturannya. Ada yang menarik ketika saya cukup berbincang dengan dosen kan dalam pembentukan dan pengujian peraturan perundang-undangan untuk khususnya dalam konteks Indonesia kita hari ini itu kan paling tidak itu yang paling sering digunakan itu kan metode Rosipi. Yang paling sering digunakan. Nah, di situ ada beberapa akademisi bahkan yang sudah sering menulis jurnal dan sebagainya yang sudah terindikasi Sinta 1 ya. Misalkan jurnal hukum milik Fakultas Hukum Hasanuddin di Makassar itu kan sudah terindikasi. Nah, mereka coba mengkritisi juga terkait undang-undang terkait undang-undang Polri itu. Nah, pada misalkan coba disoroti pada konteks lidik sidik tadi. Nah, di situ dikatakan bahwa ketika kita menggunakan menggunakan metode Rosipi di sana, kita jangan heran bahwa memang terdapat perluasan kewenangan Polri yang cukup berlebih di situ katanya. Ya, dia memiliki kewenangan untuk penyidikan, dia memiliki kewenangan untuk penyidikan juga di sana. Setelah dikumpulkan semua baru dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Nah, ketika kita merujuk kepada due process of law tadi misalkan dalam konteks praktis kesalahan atau problemnya itu bisa lahir dari proses awal ini tadi. Karena kewenangan itu tadi yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Ini salah satu kritik juga. Teman-teman pencari keadilan yang lain, Suara baru boleh, suara baru. suara baru. Sama kayak Mas Hanafi, sambil minum es, sedot-sedotan apa, jadi format diskusinya kita rileks santai aja. Sambil ngerokok apa. Saya kalau bicara kepolisian ini sebenarnya problem utama itu sebenarnya kita harus awasi polisi ini. Jadi dia tuh bukan cuma punya kewenangan lidik sidik, itu kewenangan umum lah, kewenangan utama dalam penegakan hukum, tapi dia punya kewenangan administrasi yang cukup besar, wilayah pengamanan kan, keamanan itu. Makanya surat izin, SKCK dan kawan-kawannya itu pokoknya itu semua bagian dan wilayah kepolisian. Makanya Kemendagri kemarin itu kan mau coba dimasukkan karena wilayah-wilayah itu sebenarnya. Polisi ini sebenarnya terlalu luas cakupannya. Kita di masa reformasi itu kayak kemarin ada diskusi itu.
banyak kritik itu kita terlalu banyak fokus pada dui fungsi ABRI, ternyata kita lupa terhadap satu institusi ini nih, polisi ini. Makanya jadi parcok itu kan, partai coklat. Dulu kan ada partai hijau, apa hijau royo-royo, sekarang ini ada parcok. Itu kan di era reformasi pun kita justru absen, tidak melihat itu secara jeli, sehingga jadi problem baru hari ini, apalagi di era siapa namanya era mul kan. Itu justru lebih menguat. Nah, timpang tindih itu ketika presiden sekarang ini ya justru berubah lagi nanti. Itu kan kira-kira wilayah politik hukumnya lah. Bagaimana tarik menarik di era reformasi itu, ternyata kita justru absen dalam hal melihat kewenangan kepolisian. Justru kita mencerca ABRI waktu itu, TNI lah khususnya, tapi kita justru luput dan tidak melihat ternyata hantu baru ini, polisi ini juga jadi masalah baru di era reformasi yang dijadikan sebagai alat politik justru. Kan begitu, baru tidak ada yang melihat ini. Nah ini kan problem-problem bisa jadi bilang tadi kayak politik hukum nasional yang sebenarnya tidak merujuk melihat bagaimana betapa luasnya kewenangan kepolisian. Nah bahkan ketika KPK mati juga sekarang, nah kejaksaan ini mulai masuk lagi sebagai lembaga, seolah-olah juga kan mau jadi lembaga superpower lagi nanti, supaya melihat ya berbagai perkara terkait dengan apalagi kasus korupsi ya. Nah ini kan makanya sekarang ini kan yang jadi sorotan kan bukan KPK lagi, tapi justru kejaksaan. Nah yang jadi problem itu maksudnya ini semua berangkat dari dasar yang kayak bagaimana sih? Maksudnya alas hukumnya itu dengan paradigmanya itu berangkat dari apa? Ini yang harusnya semestinya kita baca. Sehingga ketika kita bisa tahu, oh ternyata, makanya kayak kalau yang terbaru yang direktur CLS kirim itu kan soal sekarang jaksa sudah bisa minta bantuan TNI, kepolisian, itu kan karena itu. Nah salah satunya itu. Jadi alas-alas hukumnya itu ada yang baru keluar untuk melindungi, termasuk salah satunya adalah kejaksaan. Jadi kekuatan kita itu cuma di kelemahan dan penguatan saja. Dari dulu tuh cuma begitu. Jadi bagaimana cara menguatkan kepolisian, bagaimana cara menguatkan kejaksaan, karena ada kelemahan-kelemahan. Tapi kita tidak melihat bagaimana supaya kita mengawasi institusi-institusi ini. Nah itu kan tidak dilihat. Nah sehingga ketika mereka melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang, maksudnya mau lapor di Komisi 3. Ujung-ujungnya begitu saja. Jadi kita tidak punya alas hukum yang cukup sistematik, yang cukup baik dalam hal mengawasi inilah institusi-institusi penegak hukum ini. Ya termasuk ya advokat juga. Problem advokat dalam wilayah ini kan juga status kedudukannya juga terjadi banyak masalah lah. Jadi di segala lini, jadi kita krisis di segala lini. Jadi alih-alih KUHP nasional itu sebagai satu pembaharuan hukum, di saat yang sama itu kita sadar ternyata banyak krisis di segala lini. Nah salah satunya itu saya pikir upaya pengawasannya itu yang tidak ada. Begitu kira-kira Gus Ai sama Mas Jihad sebagai orang-orang yang sedang berjuang di Maluku Utara.
kembalikan. Baik, terima kasih. Ini teman-teman pencari keadilan yang lain mungkin belum bersuara karena masih berpikir hal-hal yang sangat-sangat luar biasa tentang tema diskusi kita mungkin ya, pengembangan hukum praktis ini. Jadi mungkin saya kira mungkin dari permenungan-permenungan tadi, mereka susun konsep dan sebagainya, teman-teman pencari keadilan mungkin sudah bisa coba merangsang ngas kita untuk bercakrawala, untuk kita berdiskusi bersama. Mungkin teman-teman pencari keadilan yang lain, waktu dan tempat diberikan. Lanjut sudah, Anji. Ya, saya menambahkan lagi kira-kira. Jadi tadi pada prinsipnya kita untuk melihat proses penegakan hukum itu ada 4 faktor utama, itu hukum. Tadi kayak misalkan kita membicarakan soal hukum, apakah sudah secara menyeluruh pengaturannya itu dia telah mengakomodir segala kepentingan dan segala hal yang menyangkut tentang keseimbangan pola interaksi, keseimbangan hak dan kewajiban serta tanggung jawab di dalam kehidupan bermasyarakat, ataukah belum lah kira-kira. Termasuk bagaimana untuk menerapkan itu kan kita membutuhkan hukum formil tadi. Nah, memang tidak secara menyeluruh, karena hukum bersifat dinamis tadi. Jadi suatu waktu apa yang belum diatur secara normatif di dalam satu undang-undang atau produk hukum berbentuk positivistik tadi dikodifikasi dalam undang-undang, maka nanti diatur lebih lanjut. Nah, ini menjadi bagian penting juga bahwa proses penegakan hukum itu dia apakah telah sesuai dengan cita-cita hukum ataukah tidak. Itu yang pertama. Kemudian untuk memaksimalkan hukum itu dia terlaksana, maka membutuhkan perangkat yang tadi saya singgung di awal pembicaraan tadi, membutuhkan perangkat. Nah, apakah perangkat itu juga telah sesuai, bahkan telah mengatur secara menyeluruh untuk dapat menegakkan hukum material tadi? Mungkin saja belum. Ada banyak penilaian lah kira-kira. Salah satu di bidang penuntutan tadi, misalkan kita bicara dalam sistem peradilan pidana, maka tentu ada satu hal yang cukup urgen bagi saya, dan itu akan menjadi titik lemah bagi kaum yang tidak diberikan kewenangan. Taruhlah misalkan masyarakat biasa yang tidak masuk di dalam aparat penegak hukum yang dikenali dalam hukum pidana itu, kayak misalkan pancawangsa penegak hukum. Hanya dikenal beberapa instansi penegakan hukum, misalkan advokat,
kepolisian, jaksa, dan hakim. Terus ada petugas pelembagaan kemasyarakatan. Tetapi masyarakat biasa di luar dari instansi resmi negara ini tidak mampu mewujudkan, tidak diberikan peran, bahkan tidak diberikan kesempatan untuk menegakkan hukum. Karena upaya pemidanaan itu hanya bisa dilakukan oleh kejaksaan, oleh kepolisian, dan oleh penegak hukum yang lain. Sementara masyarakat biasa yang tidak diberikan wewenang itu untuk mencari keadilan itu tidak punya dasar hukum yang jelas. Jadi ketika misalkan saya dirugikan oleh seseorang, untuk saya menggugat atau mempermasalahkan orang yang merugikan saya tadi, mau tidak mau saya serahkan semua itu kepada kepolisian. Yang ketika terjadi semacam kemandekan dalam proses penegakan hukumnya, itu sudah tidak lagi bisa diupayakan secara pribadi, karena semua ditaruh, harapan keadilan itu semua ditaruh kepada lembaga negara yang diberikan kewenangan, sehingga orang perseorangan, warga negara secara mandiri itu tidak bisa menuntut, tidak bisa mensangkakan seseorang, bahkan menuntut dan membawa apa kepentingan hukumnya ke depan majelis hakim di pengadilan. Nah, ini maksud saya perangkat hukum yang kurang juga di dalam proses penegakan hukum, khusus di hukum pidana. Sebab kalau misalkan kita bicara di hukum perdata, orang perseorangan diberikan hak. Jadi hukum formil dari hukum perdata itu memberikan kesempatan, sementara di hukum pidana itu tidak. Nah, jadi secara hukum dalam konteks norma hukum tadi, itu ada beberapa hal yang mungkin belum diatur secara jelas. Berikut mungkin adalah sinkronisasi aturan yang tidak menjadi perhatian serius di lembaga yang diberikan kewenangan, sehingga terjadi semacam pembedaan frame tentang hukum itu sendiri, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Karena paradigma hukum di masing-masing instansi ini kadang-kadang berbeda-beda juga, sehingga untuk mengupayakan penegakan hukum itu agak sulit dan sering menjadi masalah antara kejaksaan dan kepolisian. Misalkan kita bicara soal pembunuhan unsur di dalam satu delik pidana, itu sering menjadi perdebatan. Taruhlah misalkan contoh kasus seperti korupsi, ketika proses penegakan hukum tidak memenuhi standar di kejaksaan, itu selalu dikembalikan ke kepolisian, ke penyidik awal. Yang di dalam paham penyidikan di tingkat kepolisian itu sudah memenuhi, tetapi diserahkan ke kejaksaan, dilimpahkan ke kejaksaan, ini kemudian dianggap masih mengurangi. Nah, frame dan paradigma hukum ini juga cukup menjadi variabel penentu dalam proses penegakan hukum itu sesuai dengan cita-cita hukum atau tidak. Nah, belum lagi aparat penegak hukum yang dihadapkan dengan segala macam kondisi, baik krisis ekonomi, politik, moralitas, ini yang cukup menentukan apakah proses penegakan hukum itu dia bisa berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Sekalipun dalam konteks upaya penegakan tadi
sudah menjadi lumrah kalau masih terjadi kesalahan-kesalahan dalam penegakan. Sehingga lahir kemudian badan-badan pengawas baik secara internal maupun eksternal dari masing-masing instansi. Di kepolisian kita bisa dapat tadi misalkan provos, kemudian di tingkat eksternal instansi kepolisian ada Paminal dan lain-lain sebagainya. Itu untuk mengawasi kepolisian dalam konteks profesionalitas dia sebagai penegak hukum. Tetapi kalau misalkan lebih menyeluruh, kita bisa mengangkat upaya pengawasan tadi ke satu pengertian yang lebih luas dalam konteks kehidupan bernegara secara menyeluruh lah kira-kira. Karena bagaimanapun pengawasan antar lembaga itu menjadi sesuatu yang wajib lah kira-kira. Jadi selain pengawasan internal eksternal di dalam satu instansi itu ada juga pengawasan secara luas, yaitu pengawasan antar lembaga negara atau pengawasan antar instansi kenegaraan. Baik itu nanti melalui legislatif maupun pimpinan tertinggi dari instansi tadi. Misalkan pimpinan dari kepolisian, berlanjut kalau di luar dari itu bisa melalui DPR dan lain sebagainya lah kira-kira. Dari tingkat pemerintahan, pimpinan pemerintahan juga bisa untuk melakukan pengawasan itu. Begitu juga dengan instansi lainnya, baik itu kejaksaan maupun kehakiman. Semua telah difasilitasi untuk ada badan khusus untuk mengawasi, baik secara eksternal, internal, maupun dalam konteks yang luas tadi. Cuman praktek ketatanegaraan kita seringkali terjebak pada wilayah-wilayah tadi. Wilayah-wilayah apakah itu telah memenuhi, apakah itu telah diatur atau belum. Nah, kita selalu mungkin berbicara dan berpatokan pada hal itu, sementara konteks ketatanegaraan itu dia cukup kompleks. Bahkan tindakan-tindakan pimpinan pemerintahan itu adalah bagian daripada aturan yang bisa dijadikan sebagai alas hukum untuk melakukan pengawasan terhadap aparatur penegak hukum. Nah, selain itu, upaya ekstraparlementer, misalkan melalui pernyataan sikap secara luas oleh masyarakat terhadap satu proses penegakan hukum di instansi tertentu, itu juga cukup relevan dengan bagaimana kita secara menyeluruh negara, baik warga negara maupun dalam bentuk person warga negara secara individu maupun dalam bentuk badan hukum, menguasai proses penegakan hukum itu. Selain itu mungkin sarana prasarana di dalam proses penegakan hukum itu yang perlu juga menjadi perhatian, karena itu cukup menentukan. Misalkan tadi faktor moralitas, faktor krisis ekonomi, politik, bahkan terjadi defisit pengetahuan di kalangan aparat penegakan hukum yang cukup berpengaruh secara signifikan dalam proses itu. Sarana prasarana tadi misalkan upaya-upaya pendidikan untuk meningkatkan kualitas dari aparat penegak hukum, apakah telah menjadi
telah diseriusi ataukah tidak. Kemudian untuk mencegah adanya mafia peradilan, ini kan karena krisis ekonomi saja, keuntungan di dalam menjalankan tugas itu tidak bisa memenuhi keinginan secara individual. Akhirnya aparat penegak hukum kemudian mengambil langkah yang lebih instan untuk dapat memenuhi keinginan pribadi tadi. Sederhananya karena mungkin gajinya kecil, lalu dia mengambil langkah lain. Dengan tadi ya praktik-praktik yang sudah sangat lumrah, mungkin itu sudah sangat lumrah terjadi di kehidupan penegakan hukum lah kira-kira. Kemudian kualitas itu, misalkan kualitas juga pendidikan apakah sudah menunjang pelaku-pelaku penegak hukum ataukah belum. Karena itu misalkan untuk memenuhi kebutuhan keadilan seseorang itu butuh pengetahuan yang apa ya, kompatibel dengan apa yang dilaksanakan lah kira-kira. Karena bisa saja karena kekurangan pengetahuan hukum, aparat penegak hukum bisa salah menggunakan bahkan salah menafsir hukum. Semisal contoh salah tangkap, kemudian salah mengadili, bahkan itu tidak hanya di tingkat di tingkat kepolisian dan kejaksaan mengsematkan pasal, tetapi juga di wilayah kehakiman yang seringkali dalam proses memutus dan mengadili satu perkara itu kadang-kadang pertimbangan hukumnya, kemudian pertimbangan pengetahuan hukumnya itu juga turut berpengaruh terhadap proses itu. Kalau misalkan kita bicara dalam konteks proses penegakan hukum, arah keadilan itu semua ditentukan oleh pemahaman aparat penegak hukum. Nah ini yang saya sebut, prasarana pendidikannya apakah mencukupi untuk kita mencapai cita-cita hukum tadi atau tidak. Dan mungkin lebih ironis lagi kalau misalkan kita lebih fokus kepada kepolisian yang baru lulus SMA tiba-tiba sudah jadi polisi. Sekalipun untuk naik menjadi penyidik, dia melalui tahapan-tahapan tertentu. Tapi tahapan-tahapan tertentu itu di dalam kehidupan modern kadang-kadang dia lebih mengutamakan formalitas gelar atau predikat yang dia dapat sehingga bisa memenuhi satu tugas tadi. Namun kualitas dia itu tidak terjamin. Misalkan kita bicara dalam konteks pragmatis, orang kadang-kadang menggunakan segala upaya untuk bisa mencapai satu jabatan tertentu. Nah ini yang cukup saya kira berpengaruh besar juga terhadap proses penegakan hukum. Karena pengawasan secara nyata dan pengawasan secara moral itu saya kira yang penting. Jadi selain perangkat undang-undang mengatur soal bagaimana negara itu saling mengawasi antar instansi, mengawasi antar negara dengan warga negara, tetapi ada satu tanggung jawab moral juga untuk
mengawasi proses itu. Dalam arti apakah dia itu akan bertindak sesuai dengan hukum dan berdiri tegak atas nama kemanusiaan, atas nama Tuhan Yang Maha Esa dan lain sebagainya lah kira-kira. Apalagi di Indonesia, karena di Indonesia akan selalu bicara soal penegakan hukum bersandar pada ketuhanan Yang Maha Esa. Nah ini bagian yang mungkin saya pikir tidak terlepas dari pengawasan secara nyata dan tidak nyata lah kira-kira. Dia hanya mengacu pada kesadaran-kesadaran individual. Mungkin selebihnya dari teman-teman dulu untuk diskusi lebih lanjut. Baik. Terima kasih Pak Dir. Ya, sejauh tadi disampaikan Pak Dir, saya juga melihat mungkin ini persoalannya pada political will juga. Political will dari memang instansi-instansi tadi. Nah, ketika kita berbicara juga pada konteksnya penegakan hukum, memang kita tidak bisa, kita harus jujur mengatakan bahwa dalam prosedur penyelesaian perkara-perkara hukum sampai pada tingkat penegakan hukum, sampai pada pemberian putusan dan sebagainya, dia sudah ada rule map-nya tersendiri, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai kepada konteks pemberian putusan. Nah, ini kan kita juga berdiskusi, makanya ada juga yang menarik bahwa pandangan Prof. Edi juga yang mengatakan ya memang dalam konteks hukum modern hari ini kita tidak dapat lepas pisah bahwa semua ini tergantung pada law is the art of interpretation, tergantung pada siapa yang berinterpretasi terhadap hukum tadi. Makanya saya bilang bahwa konteksnya ini juga pada political will tadi, kemauan, ability, opportunity dari lembaga-lembaga yang memang diberikan kewenangan dalam konteks itu. Sudahlah, ketika kita berbicara pada mandat yang diberikan oleh undang-undang dan sebagainya secara normatif, jelas mandat itu diberikan kepada mereka. Nah, tapi ketika kita berbicara dalam sisi kita misalkan sebagai seorang akademisi hukum, yang untuk dalam arah konteks hukum modern hari ini, kita dipacu untuk penemuan-penemuan hukum baru dan sebagainya, kita juga harus berani untuk mengkritisi, kita juga harus berani untuk melihat. Makanya hampir di setiap lembaga-lembaga itu kan ada sidang kode etik dan sebagainya. Saya rasa itu sebagai salah satu cara lembaga-lembaga itu untuk coba mengontrol institusi mereka secara menyeluruh. Tapi dalam konteks hari ini saya rasa itu juga belum mampu untuk memberikan nama baik citra Polri dan juga institusi-institusi yang lain. Misalkan dalam konteks pengadilan, yang paling terkenal dulu kasus Hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mukhtar dan sebagainya itu. Nah, padahal mereka ini secara prosedural diberikan pendidikan yang khusus, dilatih secara psikologis, dilatih secara psikis, diberikan pemahaman-pemahaman, kemampuan-kemampuan dan sebagainya untuk coba memberikan edukasi hukum sampai pada praktik-praktik hukum konkret dan memberikan solusi-solusi hukum konkret sehingga masyarakat yang dianggap tidak tahu hukum atau masyarakat yang dianggap belum paham hukum dan sebagainya bisa mengikuti arah-arah perkembangan-perkembangan hukum. Mungkin teman-teman pencari keadilan yang lain, untuk kita berdiskusi makin malam, saya rasa makin menarik. Karena juga sudah dapat satu focal point bahwa ada pada konteks political will dari instansi tersebut, misalkan konteks pihak kepolisian. Teman-teman pencari keadilan yang lain, monggo.
Monggo teman-teman pencari keadilan. Rusak. Kalau saya sekarang itu, kita tidak perlu lekatkan kita sebagai pencari keadilan, tapi kita pemilik keadilan. Ya, karena ada yang menarik kalau misalnya sampai di wilayah itu ya, kalau pakai kayak konsepsi bagaimana demokratisasi hukum itu, maksudnya ada beberapa hal yang memang nanti menarik ketika bicara tentang pengembangan hukum praktis ya. Pengembangan hukum praktis ini kan kalau bisa kita definisikan ya, itu paling tidak pengembangan itu kan ada yang kita emban atau tugas kewenangan dan sebagainya. Jadi pengembangan hukum setiap warga negara itu kan memiliki hak dan kewajiban, kan paling tidak kan itu. Nah, kemudian juga ketika statusnya dia itu sebagai orang yang mengemban hak dan kewajiban pada wilayah lain ketika sampai pada tingkatan kewenangan. Nah, yang jadi soal itu kan soal bagaimana kewenangan itu tidak terjadi abuse of power atau tidak menjadi satu tindakan kesewenang-wenangan. Apalagi di tingkatan kepolisian ini kan dia punya diskresi, kepolisian ini kan paling tinggi sebenarnya. Kalau diskresi di wilayah lain itu kesewenangannya kita bisa gugat. Tapi di kepolisian jadi kayak misalnya terakhir itu yang saya dapat itu soal penangguhan penahanan. Itu kan semua ditentukan berdasarkan diskresi kepolisian. Nah, tapi problemnya dalam konteks penerapannya itu, problemnya itu justru kepolisian yang alih-alih menggunakan science investigation ke apa bareng itu, justru mereka itu tidak menggunakan sains. Jadi itu cuma jadi kata, menjadi jargon aja. Ini misalnya mengenai pembuktian, 2 alat bukti yang cukup itu, atau kayak di wilayah penangguhan penahanan itu diskresi ini justru menciptakan apa ya? Ya tergantung kepentingan, maksudnya ya tergantung kepentingan ekonomi, kadang tergantung kepentingan kekuasaan yang itu dalam hal mengeluarkan diskresi ketika itu, kayak misalnya penangguhan penahanan itu harus ada alasan yang justru itu adalah alasan kepentingan ekonomi atau paling tidak adalah kepentingan politik. Nah, bukan berdasarkan misalnya penangguhan penahanan secara subjektif maupun objektif itu benar-benar betul bahwa dia tidak akan mungkin menghilangkan barang bukti, melarikan diri. Itu kan paling tidak dia juga harus dibuktikan dengan 2 alat bukti. Tapi di kepolisian itu tidak. Oke, ini memenuhi syarat. Nah, makanya yang terjadi justru adalah apa ya? Orang yang bukan tumpang tindih. Tapi ada kesenjangan yang cukup lebar ketika polisi itu mengeluarkan diskresi. Nah, termasuk salah satunya kayak misalnya di wilayah penangguhan penahanan ini. Nah, pada posisi ini, nah sebenarnya kayak tadi sudah banyak dijelaskan bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban kepolisian itu, paling tidak kita juga harus punya semacam apa ya, dalam tanda petik ada perangkat, ada pedoman atau ada apa ya, semacam proporsionalitas, masih ukuran-ukuran yang proporsionalitas berdasarkan ya aturan-aturan yang kita dapatkan atau paling tidak juga berdasarkan nilai-nilai keadilan atau orang yang merasakan itu. Ini yang harusnya juga nanti mungkin ke depan kita kembangkan lah, supaya pada wilayah pengawasan ini
saya pikir harus kita masifkan. Makanya kita jatuhnya itu masyarakat itu bukan sebagai, kalau masyarakat itu bukan sebagai pencari keadilan lagi, tapi dia adalah pemilik keadilan. Nanti jatuhnya begitu. Jadi demokratisasi hukumnya nanti masyarakat itu dia punya hak ketika itu tadi kewenangan-kewenangan mengawasi dan sebagainya ini bisa tersalurkan secara baik. Atau standar-standar operasional kepolisian, terus kejaksaan maupun hakim ini jangan mendudukkan masyarakat itu toh sebagai pencari keadilan. Justru mereka adalah pemilik keadilan yang harusnya negara itu berkewajiban untuk memenuhi itu. Saya pikir begitu. Kalau tidak ini kan karena dia sebagai pencari keadilan, jadi seolah-olah ini kita terlepas dengan negara itu loh. Kita maksudnya tidak ada keterhubungan secara, ya tadi interaksi itu bukan interaksi yang dia secara terpisah, tapi dia menyeluruh, utuh, menjadi satu. Nah itu juga menjadi bagian kajian-kajian paradigma hukum yang hari ini cukup berkembang masif di dunia lah. Saya kira itu kayak begitulah. Sehingga upaya pengawasan itu besok kita harus paling tidak HAM and Associate ini menjadi lembaga yang bertugas untuk selama ada hak yang dirugikan itu kita gugat. Selama ada hak, mau itu terlepas dari nanti bagaimana pengaturannya, tapi paling tidak selama ada hak yang dirugikan, kita harus punya cara secara kreatif untuk melihat problem itu. Itu yang saya pikir juga besok akan menjadi penting kita berhadapan dengan institusi-institusi hukum. Nah paling tidak di atas kertas begitu. Saya di pikiran tuh, nanti praktik kita kembangkan sama-sama. Saya sedikit lagi. Mungkin dari tadi kita lebih fokus kepada itu. Pada sebenarnya ketika bicara pengawasan instansi-instansi penegak hukum, mungkin secara normatif telah diatur dan kemudian badan-badan pengawas itu secara real telah ada di masing-masing instansi lah. Cuman kita sering ditampar dengan satu kenyataan yang membuat kita akhirnya cukup skeptis terhadap pengawasan itu, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman. Sederhananya begini, bagaimana mungkin kita ingin melaporkan satu tindakan yang telah melanggar kode etik profesi kepada instansi itu sendiri. Jadi masa kita mau bilang saya lapor orang rumah saya lah kira-kira. Saya mau menghukum orang rumah saya. Itu kadang-kadang kenyataan ini membuat kita skeptis juga. Iya. Walaupun secara aturan itu menjadi keharusan bagi setiap penegak hukum untuk menegakkan hukum itu. Cuman kita sering skeptis. Nah, lebih ironi lagi kalau itu kita bicara di wilayah lawyers atau advokat lah. Satu badan pengawasnya itu dalam bentuk organisasi yang dibentuk badan semacam pengawas kode etik, tapi organisasi advokat itu banyak gitu. Dia ketika bahwa advokat juga bisa terlibat dalam penyelewengan kewenangan untuk mencapai satu
proses penegakan hukum itu sangat-sangat berpengaruh. Cuman kadang-kadang profesionalisme itu dari seorang advokat itu masih bingung juga untuk wilayah pengawasannya. Apakah dia berjalan sesuai dengan prinsip profesinya ataukah dia melenceng. Nah, untuk mengawasi ini itu tuh bingung advokat kalau di Indonesia. Karena ada Peradi, ada Peradin, ada Ikadin dan sebagainya. Dan konstitusi di dalam organisasi ini dia kode etiknya memang terikat terhadap undang-undang, cuman untuk menindaklanjut pelanggaran kode etik tadi kadang-kadang ditolak dengan saya bukan dari organisasi itu. Misalkan perilaku Firdaus yang naik di atas meja ketika dipecat dari Peradi lari ke organisasi lain. Artinya kan pengawasan ini akhirnya kita juga kebingungan di wilayah penegak hukum khususnya advokat. Sehingga untuk menciptakan tertib hukum, cita-cita hukum yang sebagaimana semua telah mengamini itu agak susah juga. Kalau saya sebenarnya tadi di situ kalau kita bicara pengawasan mending konteksnya lebih luas lah, dan pengawasan ini seharusnya melibatkan seluruh unsur kenegaraan supaya tadi kekhawatiran tidak mungkin orang di dalam rumah menghukum orangnya sendiri itu bisa terelakkan. Ya, kalau di wilayah praktis itu yang kadang-kadang membuat kita bingung juga. Cuman itu juga bisa menjadi satu kekuatan bagi orang-orang yang kira-kira dia berdiri pada prinsip kebenaran, yang tidak terjerumus di dalam satu pergulatan korupsi di dalam proses penegakan hukum itulah. Mungkin selebihnya oleh teman-teman saja. Kalau saya sekian begitu. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Dir. Ya, kalau Pak Dir bicara begitu tadi saya langsung teringat dengan ini Pak Dir? Pidato pengukuhan guru besarnya Prof. Samsudin di UI. Itu judulnya menarik. Judulnya itu berhukum profetik di tengah zaman kala tidak, dia bilang. Dia coba menyoroti bahwa memang asumsi terkait hak dasar kebutuhan manusia itu dia juga ada tingkatannya. Mulai dari zaman 1.0, 2.0 sampai pada konteks hari ini kita 5.0. Dia mengatakan seperti itu. Makanya dia bilang bahwa ruang keadilan atau ruang berprofetik, ruang kita berprofesi sebagai sebuah praktisi hukum itu, bahkan bahasa beliau itulah rahmat lil alamin atau rahmat Tuhan. Jadi kita itu diberikan rahmat oleh Tuhan untuk bagaimana kita menjalankan profesi praktis kita. Jadi kita yang memberikan protek kepada orang-orang yang membutuhkan jasa kita dalam melindungi hak-hak mereka dan sebagainya. Karena asumsi terkait hak ini dan sebagainya ini kan dia juga sudah sampai pada tahap, apalagi dimensi hukum kita hari ini yang sudah sampai pada ruang yang multisensitif, korelasi juga dengan pengembangan hukum praktis tadi. Mungkin teman-teman pencari keadilan yang lain
Berarti ada dicukupkan aja. Nanti baru kita kembangkan lagi di diskusi berikut. Nah, memang dia karena terlalu praktis, akhirnya bingung juga untuk mengutarakan segala hal. Cuman pentingnya tadi pendirian mungkin lebih kepada pengawasan secara internal individu penegak hukum. Karena bagaimanapun tindakan, perilaku, dan segala upaya yang kita lakukan tidak serta-merta hanya berpengaruh terhadap konteks kehidupan secara real. Tetapi dia punya signifikansi. Karena mungkin di dalam setiap instansi penegak hukum sudah tahu konsekuensi lanjutan pasca kehidupan lah kira-kira. Jadi pasca kehidupan orang akan, ya kan kita kalau misalkan berpatok pada hukum modern ya tentu dia hanya atau konteks larung itu lahir, embrio, renaissance dan kehidupan modern, orang selalu akan bicara di konteks tadi bagaimana melaksanakan kehidupan yang punya signifikansi terhadap kehidupan yang real, tapi tidak punya tinjauan yang lebih panjang kepada kehidupan setelah itu. Nah, tentu mungkin bagi orang yang beragama dia akan memikirkan. Nah, dulu saya pernah buat materi tentang analisis diri untuk menjadi satu landasan bertindak dan menjadi prinsip ketika kita terjun ke dunia praktis. Nah, saya kira pengawasan internal ini juga penting lah kira-kira. Jadi ingat ada larangan Tuhan lah kira-kira. Kalau misalkan kita bertindak untuk tidak terbatas hanya kepada duniawi, mencari keadilan di dalam konteks kehidupan ini, lantas melampuinya sampai ke tingkat pasca kematian, mungkin itu akan menjadi satu sandaran yang bagi saya cukup penting juga. Sehingga ketika melaksanakan tugas-tugas praktis sebagai penegak hukum, tentu dia akan melaksanakannya secara jujur, secara benar, dan makan punya takaran keadilan yang sesuai dengan keinginan semua orang. Nah, artinya moralitas penegak hukum itu juga sangat penting untuk menjadi tekanan utama membicarakan soal penegakan hukum. Jujur, misalkan kita bicara dunia praktis lah. Hakim ketika memutus, sekalipun dia diberikan hak untuk mengadili dan memutus itu berdasarkan pengetahuan hukumnya, tapi kadang-kadang juga tergiring oleh framing hukum yang dibuat oleh aparat yang lain. Taruhlah misalkan pengacara. Ketika pengacara mengkonstruksi satu peristiwa hukum, itu kadang-kadang mampu merubah satu peristiwa yang awalnya misalkan dia adalah orang yang bersalah, itu bisa saja benar. Itu bisa saja benar. Sesuatu yang bukan membela seseorang yang bukan pemilik dari satu aset tertentu, itu bisa saja terjadi. Karena ruang praktis itu kadang-kadang mengandalkan bagaimana aparat penegak hukum menggiring satu peristiwa hukum kepada hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya. Misalnya
orang yang tidak punya hak di atas tanah, dengan cara saya itu bisa memutarbalikkan satu peristiwa hukum yang sebetulnya dia bukan pemilik bisa jadi pemilik. Nah, kalau misalkan kita sebagai orang yang tidak mempunyai moralitas yang tinggi, tidak membaca tindakan itu yang punya signifikansi jauh ke depan, pasti akan lebih praktis untuk ya mencapai kehidupan duniawi saja lah. Jadi kalau saya sebenarnya cukup kompleks untuk bicara soal proses penegakan hukum itu, karena tidak terbatas kita tadi bicara soal hukum, bicara soal profesionalisme, kemudian bicara apakah prasarananya telah mencukupi untuk orang menegakkan hukum. Tidak terbatas sampai di situ, tapi ada banyak hal lah kira-kira. Ada banyak hal. Mungkin kalau saya sebenarnya di situ saja dulu. Kalau misalkan butuh kelanjutan, mungkin kita diskusi di ruang-ruang dan waktu yang lain lah kira-kira. Oke, terima kasih Pak Dir yang sudah memfasilitasi diskusi kita pada malam hari ini. Sejatinya memang ketika kita berbicara soal pengembangan hukum praktis tadi, memang kita tidak hanya berbicara dalam konteks hukum yang real saja, sebagaimana Dasolen dan Dasein berbicara seperti konteks hari itu, tapi seperti yang Pak Dir katakan tadi, bahwa banyak faktor yang sangat mempengaruhi, entah itu dalam internal ilmu hukum itu sendiri dan juga faktor eksternal atau faktor di luar dari ilmu hukum itu sendiri. Sejatinya saya melihat juga bahwa pengembangan hukum praktis itu kita ada pada fase di mana terjadi penemuan norma-norma hukum baru dan sebagainya. Jadi ketika kita berada pada posisi kita sebagai seorang lawyer atau seorang advokat, nah itu kita harus melihat juga sebagai rahmat dari Tuhan tadi, profesi yang mulia tadi. Sehingga seperti yang Mas Hanafi katakan tadi, kita ini bukan lagi pencari keadilan, melainkan kita sudah di tahap bahwa kita ini pemilik keadilan. Nah, mungkin itu untuk diskusi kita yang sangat luar biasa hari ini. Untuk perkembangan diskusi kita selanjutnya dan sebagainya, nanti kita mendengarkan kesepakatan bersama, keputusan-keputusan bersama di internal kantor bantuan hukum HAM dan asosiat yang sangat luar biasa ini. Kita juga berkembang. Jadi terima kasih Pak Dir, terima kasih semua rekan-rekan juris yang kita sudah bersama-sama pada malam hari ini, sudah 2 jam kita berdiskusi bersama. Sekiranya ini juga menjadi pemahaman-pemahaman bagi kita bahwa posisi kita sebagai pengemban, kita mengemban tanggung jawab sebagai seorang praktisi hukum, kita harus melihat arah perkembangan hukum praktis juga. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Salam pemilik keadilan. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.